Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Gimana kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat, alhamdulillah semangat ya. Kelihatan dari Bu Eva selalu semangat. Pasti Bu Dina. Ya, baik Bu Eva. Bu Eva akan mengadakan observasi kelas ya hari ini. Ya, hari ini saya akan mengadakan observasi kelas 7. Setuju. Oke. Boleh tahu kelas berapa? 7 tadi ya? Ya, kelas 7 Dengan murid sebanyak 20 orang. 20 orang. Baik Bu Eva, yang ingin saya tanyakan untuk observasi kelas nanti yang Bu Eva lakukan, apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai Bu Eva? Pada hari ini Bu Dina, saya akan mengajar materi tentang monokotil dan dikotil. Pada saat ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisa perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Terus yang kedua, peserta didik mampu menganalisa perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil berdasarkan bentuk daunnya. Baik Bu Eva. Selanjutnya, apa area pengembangan yang akan hendak dicapai Bu Eva dalam pembelajaran nanti? Begini Bu Dina, pada saat ini, pembelajaran saat ini, saya itu inginnya anak-anak itu lebih termotivasi untuk belajar. Terus yang kedua, anak-anak itu juga lebih berkonsentrasi untuk belajar. Karena di tempat saya mengajar ini Bu Dina, anak-anak di tempat saya mengajar di dua paket ini, rata-rata anaknya itu saya melihat mereka kurang berkonsentrasi ketika belajar, kurang termotivasi dengan pada saat mereka mengikuti pembelajaran IPA. Ini dikarenakan rata-rata anak-anak yang di tempat saya mengajar ini, anak-anaknya ini satu, setelah pulang sekolah mereka biasanya bekerja membantu orang tua. Terus yang kedua, mereka kebanyakan dari mereka ini tinggal merantau sama orang tuanya. Jadi mereka itu dititipkan kepada sanak saudara atau keluarganya. Nah, itu mungkin yang membuat mereka itu kurang berkonsentrasi dalam belajar dan kurangnya motivasi mereka untuk belajar. Begitu ya. Mungkin karena sosial emosional mereka dari rumah itu sudah tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Maksudnya mereka ya kurang perhatian dari orang tua. Terus yang kedua, mereka juga ini Bu Dina harus bekerja untuk membantu ekonomi orang tua. Seperti itu. Baik. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Iya, tugasnya banyak ini. Hambatannya ini banyak. Nah, jadi gimana ya Bu, mengajar di sini ini memang penuh tantangan ya, karena mereka itu kan kurang konsentrasi ya, karena mungkin dari rumah sudah keadaan mereka ya sudah seperti itu Bu, mana harus bekerja, mana harus kurang perhatian dari orang tua, terus begitu. Jadi mungkin itu juga menjadi salah satu mereka kurang termotivasi untuk belajar. Seperti itu. Baik. Dengan kondisi anak yang seperti itu ya Bu Eva, kira-kira apa strategi yang dipersiapkan Bu Eva ke depannya untuk pelaksanaan observasi nanti agar kegiatan pembelajaran anak-anak berhasil sesuai dengan kebutuhan siswa juga Bu Eva, sesuai dengan kebutuhannya dengan harapannya Bu Eva juga? Begini Bu Dina, saya biasanya menerapkan pelajaran yang menyenangkan ya Bu. Misalnya saya ini di sini ingin lebih dekat dengan siswa-siswa saya. Misalnya sebelum pelajaran dimulai, ada siswa yang kurang termotivasi belajar itu kadang mereka itu tidur di dalam kelas, terus mereka itu tampak lelah,
terus mereka juga tidak mengerjakan tugas yang seperti saya ceritakan ke Bu Dina tadi. Iya, betul. Mungkin karena faktor-faktor mereka yang dari rumah mereka seperti itu. Biasanya saya itu memberikan sebelum pembelajaran, Bu, saya ini mendekati siswa dengan memberikan angket emosi. Jadi di angket emosi itu ada gambar-gambar lucu, emoji-emoji lucu ya Bu. Misalnya hari ini pada saat pembelajaran hari ini apa bahagia, apa sedih, apa lelah, apa bingung gitu. Nah dari situ ketika saya memberikan angket emosi kepada siswa, anak-anak itu antusias Bu untuk mengisinya. Jadi dengan begitu, karena memang kan anak-anak itu mau curhat dengan guru itu kan susah ya Bu. Jadi saya malu gitu, malu. Jadi saya ini dengan memberikan angket emosi itu saya bisa mengetahui perasaan siswa sebelum kegiatan belajar Bu gitu. Terus yang kedua, saya itu Bu, memberikan ice breaking. Ice breaking itu memang sangat diperlukan Bu. Jadi ice breaking itu selain memberikan semangat kepada siswa, biasanya kan permainan itu ya Bu, saya itu memberikan permainan kepada anak-anak biar anak-anak itu lebih senang sebelum belajar, terus lebih fokus untuk belajar. Sebetulnya tidak hanya saya memberikan materi saja di saat itu, pastinya anak-anak akan bosan. Biar semangat ya. Terus di sela-sela pembelajaran itu saya juga memberikan ice breaking Bu. Jadi ice breaking itu saya berikan, jadi anak-anak itu biar merasa lebih rileks pada saat pembelajaran. Teknik stop ya? Teknik stop ya, saya memberikan teknik stop pada anak-anak. Dan alhamdulillah anak-anak itu senang Bu mengikuti itu. Nah terus kebetulan pada saat pembelajaran dikotil monokotil ini, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pada saat pembelajaran ini saya memberikan anak-anak itu saya itu menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Jadi ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditori dengan LKS yang LKPD yang saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka seperti itu. Jadi anak-anak yang misalnya hobinya auditori, mendengarkan, dia itu Bu biasanya di depan kelas itu mempresentasikan, terus ada temannya yang mau video dijadikan video untuk kegiatan pembelajaran. Iya, terus yang berikutnya kinestetik itu biasanya anak-anak melakukan praktek secara langsung gitu ya Bu, melakukan secara langsung. Terus kalau yang visual itu anak-anak itu menggambar bentuk daunnya, bentuk daun sesuai dengan apa itu tulang daunnya. Jadi yang ini tulang daunnya termasuk tumbuhan monokotil. Tulang daun yang seperti ini termasuk jadi tumbuhan dikotil seperti itu Bu Dina. Jadi anak-anak itu kelihatan aktif semua, nggak pasif pada saat pembelajaran. Jadi semua antusias untuk mengerjakan praktikum seperti itu. Iya. Masya Allah, betul Bu Eva. Iya. Jadi rencananya Bu Eva itu kira-kira dari angka 1 sampai 10 targetnya Bu Eva kira-kira dinilai berapa? Di angka seberapa Bu Eva mau anak-anak bisa terwujud kira-kira? 8 ya, 8 itu sudah buat anak-anak sini itu sudah bagus, buat peserta didik saya sudah bagus, karena saya melihat pada saat pembelajaran, pada saat monokotil dikotil itu Bu, tidak ada yang tidur, tidak ada yang kelihatan lelah, jadi mereka semuanya aktif gitu mengerjakan. Baik. Tadi sudah saya mendengarkan apa yang Bu Eva rencanakan. Insya Allah sudah terencana dengan lengkap, sistematis. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Ya, Bu Eva ya. Terima kasih doanya Bu Dina. Sesuai dengan harapan Bu Eva. Ya. Bu Eva bisa memenuhi kebutuhan murid dan semua. Ya. Baik Bu Eva, terima kasih untuk observasi hari ini, soal observasi ya. Semoga nanti di saat praktek observasinya Bu Eva bisa lancar sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu Dina. Ya, baik Bu Eva.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah hari ini semangat semuanya ya. Nah, untuk itu anak-anak sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu agar pelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, silakan ketua kelasnya Mbak Sila dipimpin, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua? Masuk. Ya, Pak cek kehadirannya dulu ya. Ahmad Reza Hidayatullah. Aidil Fitri. Hadir. Alfi Nur Hidayah. Hadir. Silvana Nur Taibah. Hadir. Hadir. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir dan semuanya sehat. Konsentrasi. 1, 2, 3. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. 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 Clap. 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 Sekarang Bu Eva nanya, tadi pagi kalian sudah sarapan belum? Sudah. Sarapan dengan apa? Nasi kok? Dengan apa lagi? Telur. Oh, tahu. Nah, setiap hari kita kan makan nasi. Kalau kalian tahu makanannya disimpan dulu nak untuk nanti pas waktu istirahat ya. Terus Bu Eva nanya, nasi itu berasal dari apa? Tanaman padi, pinter. Pernah kalian lihat tanaman padi itu seperti apa? Hanya pernah rumahnya di desa ya. Kalau kalian lihat tanaman padi itu ciri-cirinya kayak apa? Bijinya kayak apa? Berpikir satu. Hah? Berpikir satu. Apa lagi? Daunnya sejajar. Terus bijinya apa lagi? Apa besar? Oh, kecil. Ya, bijinya kecil. Warnanya apa? Putih. Nah, bijinya padi ya. Warnanya putih. Terus sudah gitu, biji padi itu termasuk tumbuhan monokotil apa dikotil? Monokotil. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, 1. Peserta didik mampu menganalisa perbedaan tumbuhan berkeping 1 atau monokotil dan tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisa ciri-ciri morfologi yang membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil berdasarkan bentuk daun. Nah, ada yang ingat nggak kemarin Bu Eva, kita pada pelajaran sebelumnya mempelajari materi apa? Monokotil dan dikotil. Ada yang ingat nggak monokotil itu apa? Ayo kan? Ada yang ingat nggak monokotil itu apa? Monokotil adalah Tumbuhan. yang bijinya berkeping satu. Ya, berkeping 1. Kalau dikotil, ada yang bisa jawab dikotil? Ya, nggak Sila? Tumbuhan yang bijinya berkeping 2. Oh, sip, bagus. Tumbuhan yang berkeping 2.
Ada yang mau memberi pendapat? Ya, siapa yang mau memberi pendapat tentang video tadi? Oh, Mbak Alfi. Ya, apa Mbak? Menurut Alfi videonya mudah dipahami. Menurut Mbak Alfi, videonya mudah dipahami. Terus materinya bagaimana? Mbak Sila? Ya, tanaman dikotil memiliki ciri-ciri daunnya sedang empuk. ya, terus Daunnya memiliki. oke, bagus. Katanya Mbak Sila tadi kalau daun monokotil itu daunnya sejajar dan lengkung, sedangkan ciri yang berikutnya daun dikotil itu daunnya sejajar dan menjari ya. Nah, anak-anak, kalian ingat pada pertemuan sebelumnya Bu Eva pernah memberikan kalian tes gaya belajar. Masih ingat ya? Kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Eva berikan. Terus sudah gitu, dari sana, dari pertanyaan, dari jawaban-jawaban kalian sudah paham kalau kalian ini termasuk gaya belajar yang visual, yang kinestetik, dan auditori. Masih ingat ya nak? Kelompoknya ya, yang kemarin ya. Agenda pada hari ini kita akan mengelompokkan tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan struktur tulang daunnya. Yuk sekarang kalian ke kelompoknya masing-masing. Nah, mana kelompok visual? Oh ya, kinestetik. Oke, yang auditori. Nah sekarang Bu Eva mau membagikan LKPD-nya dulu ya. Oh, mau membagikan daunnya dulu. Ya, Mbak Arfi, Bu Eva minta tolong dibantu nak membagi daunnya terlebih dahulu nak. Ambil bahannya di depan nak. Ya. Ini kelompoknya ini yang kelompok kinestetik. Mbak Arfi itu di bawah. Nah, sekarang yang kelompok visual mana? Nah, kelompok visual ini LKPD-nya. Terus yang kinestetik? Auditori ya. Ya, Bu Eva jelaskan dulu cara kerjanya ya. Yuk, dimulai dari visual. Pahami dulu nak. Yang visual, coba dilihat dulu LKPD-nya yang visual.
Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Yang pertama, kami mengamati tumbuhan padi. Tumbuhan padi termasuk tumbuhan monokotil karena tulang daunnya sejajar. Sedangkan daun singkong termasuk tumbuhan dikotil karena tulang daunnya menjari. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Daun mangga, tumbuhan dikotil karena tulang daun menjepit. Daun bambu, tumbuhan monokotil karena tulang daun sejajar. Daun singkong, tumbuhan dikotil karena tulang daun menjari. Daun padi, tumbuhan monokotil karena tulang daun sejajar. Daun jambu, tumbuhan dikotil karena tulang daun menjari. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok inisiatif ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. daun mangga adalah tumbuhan monokotil karena daunnya menjerit. Daun bambu tulang daunnya menjerit. Daun bambu adalah tumbuhan monokotil karena tulang daunnya sejajar. Daun singkong adalah tumbuhan dikotil karena daunnya tulang daunnya menjari. Daun padi tumbuhan monokotil karena tulang daunnya sejajar. Daun jambu adalah tumbuhan dikotil karena tulang daunnya menjerit. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan untuk kalian semua yang praktikum dan presentasi. Presentasi dan praktikum, Bu Eva punya kuis nih. Ya, perhatikan ya. 7. Yuk, bunga apa termasuk ke dalam ciri tumbuhan? Yuk, jangan baca nih. Dari pertama sampai ke belakang itu materi yang kalian pelajari itu, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Yuk, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa? Mbak Rejwa. Yang termasuk tumbuhan dikotil adalah jambu, singkong, mangga, dan tumbuhan monokotil adalah padi dan bambu. Oke, siap. Ada lagi kak yang lainnya? Ya, yuk Mbak Mafiro. Ciri-ciri tumbuhan monokotil adalah mempunyai tulang daun yang sejajar. Tulang daun yang sejajar. Tulang apa itu kak? Monokotil. Terus anak-anak, sekarang ini. Jadi dari materi yang kita pelajari tadi, yang pertama dari kelima tumbuhan yang kita amati tadi, yang termasuk tumbuhan dikotil adalah jambu,
pembelajaran pada hari ini? Senang apa bahagia? Senang sama dengan bahagia ya. Terus sudah gitu apa sedih? Apa bingung? Apa capek? Sangat Nah, senang. Saiful, apa Mas? Mas Saiful, bagaimana Mas? Sangat senang. Kenapa kau senang nak? Karena bisa memahami Karena bisa memahami tentang tumbuhan. tentang tumbuhan. Ya. Untuk materi selanjutnya, kalian mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, di minggu depan kita akan ulangan formasi. Sebelum kita menutup acara, kita berdoa dulu. Yuk, dipimpin doa Mbak Sila. Doa siap? Siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar, semangat, dan jaga kesehatan. Terus sudah gitu, apa? Kalau waktu pembelajaran jangan lemas. Ya, kalau pagi sebelum berangkat sekolah kalian harus sarapan. Nah, demikian pembelajaran dari Bu Eva. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah jadi pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Dina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Dina gimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Siang Ibu panas sih. Panas benernya. Baik Bu Eva, kemarin Bu Eva sudah melaksanakan observasi kelas ya Bu Eva. Di Ya. kelas berapa Bu Eva? Di kelas 7A Bu Dina. Kelas 7A. Pelajarannya materinya tentang apa ya Bu lupa? Tentang klasifikasi tumbuhan, tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Oke, Bu Eva, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait observasi yang kemarin. Sudah ada catatan di saya terhadap observasi yang sudah Bu Eva lakukan di kelas. Ada observasi ya Bu Iya. Dina. Sedikit yang saya catat itu tentang itu ternyata anak-anak sudah melakukan aktivitas pembelajaran sangat baik sudah. Jadi aktivitas siswa itu sudah meningkat. Ya. Kemudian namun saya lihat tuh ada beberapa siswa yang ketika melaksanakan kuis di akhir pembelajaran Bu Eva mereka kelihatan tidak percaya diri. Iya. Dan kebanyakan yang memilih diam ya. Iya. Itu kenapa Bu Eva? Mungkin ini Bu, waktu kemarin itu saya kan waktu mengerjakan kuis itu pas waktu saat penutupan itu hostess itu anak-anak menggunakan aplikasi Whiteboard ya. Jadi kan memang anak-anak di sini mungkin kurang ini ya Bu, pakai komputer itu masih kurang makainya. Jadi kan mereka juga baru kenal pas di saat itu, pas pada saat pembelajaran pas waktu tumbuhan dikotil dan monokotil itu. Oke. Jadi hal yang baru dikenalkan. Iya, jadi hal yang baru dikenalkan. Iya. Baik Bu Eva, dari itu observasi kelas yang Bu Eva lakukan, kira-kira bagaimana perasaan Bu Eva terhadap observasi yang sudah Bu Eva lakukan? Perasaan saya senang ya Bu, karena waktu sebelumnya seperti yang sudah saya ceritakan itu anak-anak itu biasanya ketika pada saat pembelajaran IPA itu ada yang tidur di kelas, ada yang hanya berdiam diri, ada yang ngantuk, tidak mengerjakan tugas. Tetapi dengan permasalahan yang ada itu, tetapi setelah kemarin pada saat pembelajaran itu anak-anak itu semuanya tanpa aktif untuk
untuk beraktivitas melakukan pembelajaran. Cuman mungkin pada saat presentasi itu ya Bu, mungkin ada yang berdiam diri karena memang mereka tidak percaya diri untuk bisa mempresentasikan hasil pengamatannya. Dari Bu Eva. Untuk selanjutnya nih Bu Eva, saya minta Bu Eva merefleksi kegiatan observasinya ya. Dan di situ saya kemarin itu sempat bertanya sama Bu Eva di pasca observasi, pra observasi sebelum Bu Eva observasi kelas. Itu kan ada aktivitas pengembangan diri yang ingin Bu Eva capai. Yang pertama kan penerapan pembelajaran diferensi dengan menggunakan metode diskusi. Kemudian yang kedua yaitu penerapan pendidikan sosial emosional. Terkait dua hal itu Bu Eva, apa tujuan yang sudah Bu Eva lakukan kegiatan itu, apa yang kira-kira mana yang sudah kegiatannya, mana yang sudah baik dan mana yang kegiatan yang perlu ditingkatkan? Dari pembelajaran yang kemarin Bu, saya aktivitas pengembangannya penerapan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan metode diskusi itu tujuannya hendak dicapai yang pertama menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terus yang kedua, siswa mampu menjemputkan dan menggolongkan tumbuhan monokotil dan dikotil. Dengan kemarin anak-anak itu memahami tumbuhan dikotil dan monokotil dengan mengamati bentuk tulang daun yang monokotil dan dikotil. Terus yang berikutnya menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara bergiliran dengan cara mereka setelah melakukan pengamatan mereka maju secara berkelompok. Terus terbentuknya karakter siswa yang mandiri. Dan pengembangan yang kedua menerapkan pendidikan sosial emosional. Tujuannya pengembangan pendidikan sosial emosional seperti kesadaran diri, kesadaran sosial dan keterampilan sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terus yang kedua memunculkan kesadaran diri siswa dengan melakukan berbagai kegiatan seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, mindfulness sebelum yang bernalar. Sangat bagus sekali Bu Eva sudah penyampaiannya baik. Nah untuk rencana tindak lanjut Bu Eva ke depannya, kalau saya akan tanyakan lagi tujuan pembelajaran yang tadi yang sudah Bu Eva sebutkan itu ya, dua hal itu terkait pembelajaran diferensiasi, kemudian yang ASE. Apakah menurut Bu Eva apakah sudah tercapai atau belum? Sudah ya Bu, sudah tercapai. Dari sana itu sudah tercapai pada saat pembelajaran itu anak-anak tercipta pembelajaran yang aktif dan kreatif dan menyenangkan. Jadi terpenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan bakat dan gaya belajar siswa. Terus terciptanya ruang kolaborasi di dalam kelompok dan juga terbentuknya karakter peserta didik yang mandiri dalam belajar rasa ingin tahu. Kemudian untuk yang pengembangan pendidikan sosial yang emosional itu terbentuknya kompetensi sosial emosional dalam pelajaran dan mengembangkan nilai-nilai pembiasaan yang positif dan menumbuhkan budaya positif dalam pembelajaran. Dan juga ini Bu yang terakhir yang kemarin yang workshop itu menciptakan game-game yang pembelajaran yang menarik dan juga kreativitas inovasi siswa sebagai ice breaking juga ya. Baik Bu Eva, sangat bagus sekali sudah pengembangan dirinya. Untuk rencana tindak lanjut Bu Eva ke depannya, saya ingin tahu apa yang ingin Bu Eva lakukan. Rencana tindak lanjutnya khusus pada masing-masing kelompok, khususnya pada siswa yang berkemampuan kurang. Terus yang berikutnya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten pada kegiatan selanjutnya. Itu Bu Eva, terima kasih mungkin sudah bagi saya sudah cukup ini. Sama-sama. Semoga kedepannya Bu Eva apa yang sudah Bu Eva usahakan untuk anaknya dan rencana kedepannya berjalan dengan baik sesuai dengan harapannya Bu Eva. Amin. Sukses juga buat Bu Dina. Amin. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih kesempatannya Bu Eva. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.